dunia ini masih ada perbedaan dengan manusia pada umumnya. Tetap beda Bedanya. aja, beda lah Bang Hadi. Iya. Karena dia kan nak terlahir dari ada laki-laki. Oke, gitu. apa keunggulan Tuhanmu waktu dia bayi? Keunggulannya apa? Ya itu dia di dunia ini cuma hanya dia aja yang begitu. Saya kasih, Keunggulannya begitu. dengerin, kan beda nih Yesus pada bayi pada umumnya. Apa keunggulan Tuhanmu waktu masih bayi, umur 2 hari lah? Apa keunggulannya? Oh dia berbeda dengan bayi-bayi yang lain. Iya, apa keunggulannya? Kalau bayi lain itu, saya dulu waktu bayi 2 hari, menurut mak saya belum bisa manjat pohon kelapa, belum bisa saya. Nah menurut kamu, Yesus waktu bayi kira-kira udah bisa langsung bisa berenang? Bagaimana? Bisa? Oh dia sudah punya kelebihan pokoknya yang ada manusia dapat begitu loh Bang Hadi. Apa kira-kira keunggulannya waktu dia bayi? Ya dia sudah bisa. Bisa ngapain? Yang umur 3 tahun mungkin kemungkinan saya Ya, enggak, bayi 2 hari dulu, 2 hari, 3 hari, seminggu lah, seminggu masih merah kulitnya gitu. Apa Ya, kira-kira keunggulannya? Pokoknya yang kita tahu punya kelebihan ya Bang Hadi. Iya, apa keunggulannya, kelebihannya waktu dia berumur 5 hari lah, begitu. Nah seperti bayi-bayi yang pada umumnya begitu loh. Iya, bayi pada umumnya. Saya dulu waktu saya masih 5 hari, mak saya ngomong, aduh kamu itu belum bisa manjat kelapa, kata mak saya. Sekarang Yesus ini waktu bayi 5 hari udah bisa enggak dia langsung berenang di laut? Nggak bisa lah. Udah bisa belum? Bayi. Udah bisa? Bayi. Berarti enggak, keunggulan waktu bayi itu belum ada, betul? Sudah ada. Enggak ada keunggulannya. Oke. Lanjut. Kira-kira umur 12 tahun lah, apa keunggulannya 12 tahun? Apa itu? Apa kira-kira keunggulannya Yesus sudah umur 12 tahun lah? Apa bedanya dengan anak-anak sebayanya, seusianya? Keunggulannya di 12 tahun. Dia. Ini Tuhanmu loh. Awas lu nggak tahu Tuhanmu loh. Gua kasih lu kunci dongkrak kalau lu nggak tahu Tuhanmu 12 tahun. Gimana? Maksudnya Bang Hadi gimana? Apa keunggulan Tuhanmu di usia 12 tahun? Ini Tuhanmu loh ya. Masa lu nggak tahu? Tuhan lo ini. Ya di umur 12 tahun dia ke Yerusalem, mereka sama orang tuanya itu loh. Ngapain ke sana dia? Di jalan-jalan Bang Hadi. Jalan-jalan. Udah bisa jalan sendiri, Ya sudah lah, 12 tahun. Iya. Apa kira-kira kelebihan Yesus waktu 12 tahun dibanding 12 tahun manusia sebaya dia waktu itu? Apa keunggulan dia? Tuhan ini Dia keunggulannya banyak, menyembuhkan orang sakit, semua ya itu masih usia 30 itu, 30 tahun, 12 tahun belum. Baru 12 tahun ini dulu. Maksudnya? Ya pokoknya dia beda lah Bang Hadi, itu aja beda. Ya bedanya apa yang signifikan gitu loh, bedanya apa? Ya, misalnya nih saya dulu waktu 12 tahun itu saya udah bisa naik sepeda. Karena ke 12 tahun itu saya udah mau masuk kelas 1 SMP. Waduh, saya udah bisa main bola. Saya udah disunat gitu. Saya udah bisa naik sepeda. Bahkan udah bisa main motor waktu itu saya kelas 1 SMP gitu loh ya. Yesus waktu 12 tahun udah sekolah belum dia tuh? Apanya? Yesus waktu 12 tahun udah sekolah belum dia tuh? Jangan-jangan dia nggak sekolah? Nah, kalah sama gua itu. Saya bisa sekolah. Gimana? Jangan-jangan dia nggak sekolah? Sekolah lah, tapi tidak tahu sekolah apa dulu. Mana ngerti Nah, sekolah. Oke. Jadi Tuhan mau sekolah ya? Jadi Tuhan mau sekolah? Tidak ada tertulis di situ di Alkitab. Ya, tadi lu ngomong. Jadi ke 12 tahun ngapain? Ada pekalungannya.
Yang saya tahu dia ke Bait Allah ngapain pada waktu itu saya udah lupa juga Bang Andi. Masa 12 tahun di Bait Allah dulu, 12 tahun sampai 29 tahun di sana. Berapa tahun itu? Taruh dulu Gitu loh. Bang Andi. Taruh dulu. Ya coba ingat-ingat dulu. Coba ingat-ingat ngapain di usia-usia produktif. 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, umur-umur SMP, SMA gitu loh. Umur-umur kuliah gitu. Ngapain kira-kira? Apa kelebihannya itu loh dibanding manusia pada umumnya? Dia Tuhan loh itu. Tuhan loh itu. Ya dia punya kelebihan banyak Bang Andi, beda dengan kita. Ya kira-kira apa? Tar Bang Andi, tar dulu. Ya coba mikir dulu. Mikir. Nggak mikir, tar saya buka data dulu. Ya buka data dulu. Iya sambil mikir dong. Sambil mikir gitu. Coba. Tar Bang Andi ya. Yang jelas waktu itu belum bisa naik sepeda karena belum ada sepeda gitu. Paling kan dulu mengendarai paling Iya, zaman kita aja Bang Andi masih naik pelepah kelapa itu kok. Itu dia makanya belum bisa naik sepeda karena nggak ada sepeda. Paling mengendarai keledai boleh lah ya. Gimana ini Tuhan loh ini kok kamu kok penulis Bible itu nggak menulis aktivitas Tuhanmu waktu bayi, waktu umur remaja atau SMP remaja gitu. Pokoknya begini Bang Andi. Ya, gimana? Begini, Bang Andi. Dia itu beda dengan kita Bang Andi. Iya bedanya apa? Jangan-jangan saya lebih unggul daripada Tuhanmu gitu loh. Bedanya begini Bang Andi. Nah, Kita apa kan, itu? Dia kan itu tidak punya ayah seperti kita kan punya orang. Iya paham nggak punya ayah. Itu bedanya di situ. Itu Ya, maksudnya bedanya di situ aja. Satu. Ya. Terus perbedaan yang lain waktu dia hidup aktivitasnya apa? Contohnya, saya dulu di umur-umur itu saya udah bisa naik sepeda, saya udah bisa main bola, gitu ya. Saya juara kelas gitu. Nah jangan-jangan saya unggul dari banding Tuhanmu gitu loh. Kenapa penulis nggak nulis? Ini Tuhan loh ini. Kita mau buktiin bener nggak sih dia Tuhan itu? Mana loh? Coba kau pikir, kenapa misal los kontak, los transmisi, los sejarah hilang? Penjelasannya dia di usia 13 sampai 29. Kenapa kok bisa hilang? Dia ngapain gitu loh? Tuhan loh ini. Benar nggak Pak Riki? Terusin Pak Riki. Iya, kalau Yesus itu ke Bait Allah, Bang Yani, itu dalam Lukas 2:46 Yesus mendengar ceramah para alim ulama. Nah itu benar ada. Tapi kalau kelebihan Yesus usia sekian itu nggak ada dituliskan. Kalau Yesus mendengar ceramah para alim ulama itu ada di Lukas 2 nomor 46. Itu Bang Yani. Belum tahu ya Yesus belajar, makanya hasilnya itu dalam Matius 6 nomor 2 Yesus mengajari sedekah, dalam Matius 6:16 Yesus menyuruh puasa. Itu hasil dari ceramah para alim ulama. Itu kan Bang Hadi tanya, kelebihannya itu aja. Saya bilang tidak ada seperti dia di muka bumi ini yang lahir tanpa ayah, gitu aja. Ya maksudnya itu apa kelebihannya gitu loh? Waktu dia kelebihannya umur sampai dia- SMP lah. Ya maksudnya kelebihannya kan banyak Bang Andi. Dia membangkitkan orang mati. Dia termasuk Itu baru 30 tahun itu, saya nanya di bawah 30 tahun. Usia-usia SMP, SMA gitu loh. Saya kan berbicara Bang Andi yang tertulis. Kalau tertulis saya nak bicarakan itu. Oh berarti Tuhanmu ini kehilangan aktivitas di usia produktif gitu ya? Entah dia kemana. Nggak ada loh itu. Aku itu karena tidak tertulis Bang Andi. Begitu. Aku nak bisa. Oke. Saya maklumi. Oke, di waktu dia bermukjizat itu menghidupkan orang mati di usia-usia berapa dia itu? Ya di usia 30 tahun lah. 30 tahun. Jadi nanti terlihat dia Tuhan sewaktu 30 tahun. 30 tahun ke bawah, ntar dulu dengerin dulu. Nanti kelihatan dia Tuhan setelah 30 tahun. 30 tahun ke bawah belum kelihatan dia adalah Tuhan, begitu?
Tidak begitu. Saya tidak bilang mengatakan begitu. Bang Andi tadi mengatakan. Yang saya bilang, intinya dia punya mujizat tidak ada seperti dia. Itu yang maksud saya. Kalau ada, saya ikuti dia juga. Apa yang dilakukan Yesus yang paling kau gemari, yang paling menonjol sehingga dia adalah Tuhan? Apa yang dia lakukan? Apa itu? Yang gimana Bang Andi? Tadi ada yang ngobrol. Gimana? Apa yang Yesus lakukan selama hidupnya yang paling menonjol, yang paling heboh sehingga kamu menganggap dia Tuhan? Apa yang dia lakukan? Yang membangkitkan orang mati juga termasuk itu. Makanya kita, adakah manusia biasa seperti dia? Dia ada kan? Waktu dia membangkitkan Lazarus itu, Yesus mengaku Tuhan atau mengaku utusan Tuhan? Apanya? Waktu dia membangkitkan orang mati, Yesus itu mengakui dirinya Tuhan atau mengakui dirinya utusan Tuhan? Begini loh Bang Andi. Jangan begini, jawab dulu. Begini Bang Andi. Awas, kunci dongkrak. Yang Bang Andi tanya, yang Bang Andi maksudkan saya sudah paham. Intinya begini. Jangan pakai inti dulu, belum ke inti. Ya, karena dia bisa membangkitkan orang mati. Iya, waktu dia membangkitkan orang mati, ya apa yang Yesus lakukan di situ? Apa yang keluar dari mulutnya yang tertulis di Bibelmu? Di kamu saya ajarin sedikit. Baca Yohanes 11 41 sampai 43 deh. Lu ada Bible nggak di situ ya nih? Ntar aku buka HP dulu. Buka ya, buka HP dulu. Jangan buka celana, HP aja. Yohanes 11 nomor 41 sampai 43 deh. Kau baca kencang-kencang. Dia mengaku Tuhan atau Yohanes 11 41 ayat nomor 41 sampai 43. Kencangin suaranya ya. Jangan sampai kunci dongkrak yang mau bicara nih. Ntar ya, saya bacakan ini. Bunda Esti siapin, nanti Bunda Esti bacain ya. Yohanes 11 41 sampai 43 siapin datanya. Bacakan Mbak Esti. Ya lu dulu. Yohanes 11 nomor berapa Bang Andi? 41 43. 41 sampai 43 lah. Bikinkan aku kopi dulu, kopi susu. Mau sampai cerita kau disuruh baca kau belum. Suruh baca. Orang rumah, sorry aku bilang sama orang rumah tadi. Tak kopi pula kau disuruh baca kopi kau bilang. Coba baca. Aku mengucap Udah aku ya. Biar Apa-apa? biar Aku baik aja baca. Tidak aku bacakan. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku berucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berseru ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Yesus di situ mengaku dia Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan. Ya nih, kunci dongkrak. Iya Bang Andi, itu kan dia manusia. Makanya dia mengatakan begitu. Berarti dia bukan Tuhan dong kalau gitu. Itu saya bilang dia beda dengan kita, makanya dia mengatakan begitu. Mulai ngeles lagi, benar-benar kunci dongkrak gue pakai nih. memang demikian Bang Andi, karena kenapa saya bilang begitu? Kalau seandainya ada manusia seperti dia lagi, saya ikuti dia juga, gitu loh maksudnya Bang Andi. Tadi kan lah kamu bilang. Oke lah, gini lah, maksudnya dia itu dengerin dulu. Ya. Dia itu Tuhan karena dia bisa membangkitkan orang mati. Ternyata Yesus waktu membangkitkan orang mati, dia mengaku dirinya utusan Tuhan. Kenapa kamu mengatakan dia Tuhan?
Lebih pintar mana Yesus daripada kamu? Oke lah, beginilah Gimana? Bang Andi. Oke Gimana? lah. Gimana? Saya sudahlah. Saya nak anggap dia Tuhan atau apa? Sudah saya anggaplah anulah dia. Yang Bang Andi bilang. Anggap apa? Saya Anggap anggap dia remeh? itu betul yang paling sempurna di muka bumi ini. Itu yang ku ikuti itu aja sudah. Logikanya. Enggak, kau tadi mengatakan dia Tuhan waktu bermujizat kok. Atau Karena dicabut siapa? dulu? Dicabut? Karena siapa lagi yang dapat membangkitkan orang mati selain dia? Siapa? Tapi dia Ada tak? berkata, Yesus berkata, mengucapkan syukur kepada Bapaknya dan mengatakan supaya orang banyak yang mengelilingi dia paham bahwa Yesus bermujizat karena dia utusan Tuhan, bukan Tuhan yang bermujizat. Utusan Tuhan. Oh, maksudnya Bang Handi itu gini nah maksudnya. Iya. Iya kan begini Bang Handi sudah membangkitkan orang mati. Dia kan posisinya dia mencontohkan cara mengucap syukur gitu loh Bang Handi kalau menurut saya sih. Oke. Menurut kamu waktu Yesus bermujizat dia mengucapkan syukur kepada Bapaknya di surga. Yang mana yang Tuhan? Bapa di surga atau Yesus yang di bumi? Di mana? Aku keluar ini soalnya. Yesus bermujizat menghidupkan orang mati. Terus ada Bapa di surga. Ya. Yang mana yang Tuhan? Sama itu berdua sama. Jadi dua Tuhan. Sama berdua karena dia kan Ini datang ke berdua. dunia dari Jadi dua surga. Tuhan ya. Jadi dua Tuhan ya. Dia berkomunikasi itu karena dia Iya, jadi ada Tuhan satu di bumi, ada Tuhan satu di surga, betul? begini ya. Iya. Tahu. Jadi artinya ada dua Tuhan, betul? Satu aja Bang Andi. Yang kalau satu yang mana? Kalau satu yang mana? Yang bermujizat atau yang di surga? Di surga begini contoh lah saya di surga. Contoh lah ini saya menurut saya pandangan orang Kristen. Keluar lagi ilmu belutmu itu, jangan keluar ilmu belut. Kau berhadapan dengan saya, kau harus jujur. Iya. Lama-lama kau Iya. kasih kau pula kunci dongkrak. Yang mana yang kau tuhankan? Yang di surga kah yang namanya Bapa atau yang di bumi yang namanya Yesus? Yang mana yang Tuhan? Sama itu sama kalau menurut kita sama kalau Bang Andi beda mungkin kalau menurut saya. Berarti dua-duanya Tuhan. Sama satu aja dia cuma karena kalau Sama bagaimana? Yesus di bumi lagi diperanakkan oleh Maria. Bapak di surga tidak diperanakkan oleh Maria. Kan beda. Kamu juga nyamain anak orang sama Tuhan. Bang Andi kan sudah pernah saya bilang dulu yang tahun kemarin kayak itu saya bilang kalau dia turun langsung baru paroh kita tidak bisa lihat makanya didatangkan Yesus gitu loh maksudnya. Menurut kamu Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Sama Bang Handi karena dia dari surga Apanya yang sama? dia dari surga Bang Handi langsung Apanya yang saya nggak nanya dari mana? Ada lagi orang kayak dinaikkan nih. Berisik pula Boleh lagi. resmi di mute dulu. Bang Yani, katanya Bang Yani kalau ada yang bisa menghidupkan orang mati seperti Yesus, Bang Yani mau menuhankan dia. Bagaimana dengan Elisa? Bang Yani mau menuhankan Elisa Elisa. saya percaya juga Elisa percaya juga Iya. Berarti Elisa juga Tuhan dong. tidak saya percaya dia Gimana Bang Yani kok pilih-pilih gitu? Yesus bisa menghidupkan orang mati, Bang Yani menganggap Tuhan. Tapi kenapa kalau Elisa tidak? Jangan pilih-pilih, nggak adil itu. Oke lah, Benar nggak Bang Andi? Nggak ada keadilan kan? Kasihan Elisa nggak dianggap Tuhan. Bang Riki begini maksud saya. Ini saya di dalam Al-Quran aja kan dia terkemuka di bumi dan akhirat itu sampai sekarang juga Banyak itu wajihan itu Musa juga sama, para nabi itu terkemuka semuanya. Yang kita bicarakan itu Bang Yani tadi bilang katanya kalau ada yang sama dengan Yesus bisa menghidupkan orang mati saya akan ikut gitu. Karena sekarang kalau Yesus bisa menghidupkan orang mati dituhankan oleh Bang Yani, kenapa Elisa tidak? Dua raja-raja nomor 8 nomor punggung 5. Nah itu kenapa Elisa tidak dituhankan juga oleh Bang Yani? Yang adil dong Bang Yani. karena Elisa dari surga, dia dari dunia, bedanya aja. Siapa aja yang dari surga? Murid-muridnya juga sama, dari atas bukan dari bawah. Sama murid Yesus juga.
Sebuah kalau yang manusia itu kan dari tanah dia. Baru ditiupkan roh. Itu Ya, bedanya. kalau Yesus dari mana? Dari ibunya Maryam atau langsung jelek dari langit? Dari langit lah, dari langit. Oh, dari langit. Kan dilahirkan oleh Bunda Maryam. Gimana? Bang Yani itu lupa ya? Iya, maksudnya Bang Riki dari langit. Dia itu bedanya. Kalau kita kan dari tanah, kalau dia kan Ya dari sama. langit. Beda. Sama. Rohnya itu kita itu dari langit semua. Dari Allah rohnya. Cuma penciptaan prosesnya aja yang dikandung oleh ibu. Cuman Yesus itu punya keistimewaan, dia tidak berbapak. Begitu. Tapi ada juga nabi yang lain yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Siapa itu tidak punya bapak? Baru ku dengar ini. Nabi Adam, Melkisedek. Nabi Adam juga. Nabi Adam Iya. dari tanah, diciptakan dari tanah, bukan dari Tidak punya ibu, tidak punya bapak. Kalau Yesus itu melalui ibu. Tapi kalau Nabi Adam tidak. Bang Yani lupa ya? Iya, Nabi Adam dari tanah, yang saya tahu begitu. Dari Betul, tapi tidak punya Udah ibu, kasih tidak punya Melkisedek deh, bapak kan? kasih Melkisedek. Melkisedek aja Melkisedek. udah itu. Wah, luar biasa Melkisedek itu, tidak beribu, tidak berbapak, tidak bertanah. Ayo, gimana itu? Tapi intinya demikian aja sebenarnya begitu. Intinya Bang Handi. Silakan Bang Handi lanjut. Kalau akal udah mati ya begini. Memang Paulus ini mematikan akal orang. Jadi dengarkan dulu, ini kunci dongkrak kau pegang nih. Petrus pun. Sedikit Bang Hans. Iya, iya. Petrus pun bisa membangkitkan Tabita. Kalau Petrus itu bisa membangkitkan Tabita, Tuhan kan juga si Petrus tuh, Tabita dibangkitkan. Gitu ya, kalau banyaklah yang bisa membangkitkan tuh. Kalau kita baca di Korintus ya, roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh roh yang diam di dalam kamu. Ini sama lah kita ini dengan Yesus Bang. Roh Tuhan di dalam tubuh kita. Bukan berarti Tuhan itu sendiri, tapi roh milik Tuhan. Karena di Zakaria 1:16 ya, 16:1 atau 1:16 ya, terbaik. Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Jadi roh di dalam tubuh kita, roh Allah, milik Allah. Bukan berarti Allah itu sendiri, tapi milik Allah. Barnabas pun orang yang dipenuhi roh Allah. Banyaklah di dalam Bible itu ya, orang dipenuhi roh Allah itu. Bukan berarti dia adalah Allah itu sendiri. Lanjut. Kalau begitu Bang Yani ini maksa gitu biar Yesus itu jadi Tuhan, betul ya Bang Yani ya? Gak apa-apa deh, kita bahasa Bang Yani aja yang kita pakai ya. Yesus itu jadi Tuhan. Nah, saya ingin ada pertanyaan ini di Lukas 2 nomor 46. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus mendengar ceramah para alim ulama? Dia kan hanya mendengarkan, bukan dia mendengarkan biasa kan, mendengarkan. Maksudnya gimana? Tapi ajarannya sama yang diajarkan oleh para alim ulama. Matius 6 nomor 2, Yesus mengajari sedekah. Matius 6 nomor 16, Yesus juga menyuruh puasa. Berarti beliau juga menyampaikan pengajaran dari para alim ulama. Kira-kira ketika Tuhan itu harusnya kan Tuhan yang berceramah kepada para alim ulama, bukan para alim ulama yang ceramah kepada Tuhan. Ayo, logikanya di mana itu Bang Yani? Logikanya kan dia kan kalau misalnya itu benar kan dia mendengar, kan begitu logikanya begitu. Kalau salah kan dia tegur, mungkin demikian. Ya, ini yang ceramah itu para alim ulama. Mungkin ceramahnya Yesus waktu itu itu benar. mendengarkan. Baca Ya, dulu ayatnya. Yesus itu mendengarkan. Harusnya kan Yesus yang ceramah, para alim ulama mendengarkan. Dia mendengarkan berarti kalau bagus ya dengar lah. Mungkin kalau dia salah-salah pasti kan dia kasih tahu, karena dia merasa betul mungkin didengar, ya sudah diam aja dia. Allah itu memberi kita pikiran, akal, otak, manfaatkan itu. Jadi jangan imani saja, iman itu harus didasari dengan akal. Setelah kita mendapatkan sebuah pengajaran atau kitab, maka kitab itu kita koreksi dengan akal. Ya, Nah, paham Bible saya. Abang ini sudah belum dikoreksi dengan akal Bang Yani? Kira-kira Sudah. masuk akal enggak?
Masuk akalnya begini, kenapa orang Kristen itu percaya Yesus itu Tuhan? Karena dia akan menjemput manusia di pada hari kiamat. Itu yang tertulis di Alkitab. Makanya itu orang percaya di situ. Itu kuat sekali orang Kristen percaya karena dia akan menjemput manusia pada hari kiamat. Dan Siapa yang dipercayainya? Dari mana Bang Yani itu bahwa Yesus itu Tuhan? Dari mana percayanya? Dari siapa? karena dia menjemput manusia pada hari kiamat. Ya itu sudah. Ya, dari siapa bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang harus disembah, pencipta alam semesta. Nah, Bang Yani ini dasar pondasinya dari mana dapat itu? Sehingga Yesus dituhankan sebagai pencipta alam semesta dan harus disembah. Dari mana itu? Dari Alkitab. Ajaran siapa itu? Ada dalilnya bahwa Yesus itu menyatakan Tuhan yang harus disembah, pencipta alam semesta. Ada nggak? Maksudnya gimana? Gini, dalam Islam Allah itu mengakui, ya kan, yang harus disembah, bahkan kita disuruh sholat, ada ayatnya, ya kan, semua ada, bahkan Muslim juga disebut Islam, Muslim, kan. Nah, di Bang Yani ini di Bible ini ada nggak Yesus menyatakan dia itu sebagai Tuhan pencipta alam semesta yang harus disembah? Kemudian agama Kristen yang ditunjuk oleh Yesus, ada nggak? Kalau tidak ada, Bang Yani ini mengikuti siapa itu? Siapa yang mengajarkan itu? Nah, itu dulu Bang Yani yang harus dipelajari. Iya, saya pelajari itu mujizat dia, dan dia akan menjemput manusia pada hari kiamat. Itu kepercayaan orang. Semua mujizat Nabi itu dapat mujizat, mempunyai mujizat, tapi mujizat Yesus tidak ada yang bisa dibuktikan sekarang. Tapi baginda Rasulullah bukti mujizatnya sampai saat ini ada. Ada nggak Yesus mujizatnya sekarang? Bisa dibuktikan sekarang mujizat Yesus? Mujizat Yesus maksudnya dibuktikan sekarang. Ini fakta logika ya, yang saya bawa fakta logika, bukan fakta iman ya. Kalau fakta iman kami mengimani bahwa Isa alaihissalam mempunyai mujizat, kami iman. Tapi fakta logika, fakta saat ini ada nggak bisa membuktikan? Yesus bisa menghidupkan orang mati. Pak Yani kan hanya iman mendengar dari cerita kitab, betul? Lo itu memang begitu sejarah iman. juga, termasuk sejarah. Kalau secara logika Bang Yani bisa nggak membuktikan mujizat daripada Yesus? Berbeda dengan baginda Rasulullah. Sampai saat ini mujizatnya ada, dipegang. Ya, tidak. Ya, betul. Dirasakan bahkan oleh umat muslim, mujizatnya dirasakan, diamalkan. Ketinggian dia nggak nyampe itu. Oh iya Bang Adi mangga saya standby betul. Dia udah mumet. Oh, ini mana anak-anak ini anak sakit kok. Iya nih. Iya Bang Handi, gimana? Yesus sekarang ada di mana? Ada di surga. Dia itu sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Dia diutus juga, termasuk begitu juga, sama itu. Yesus di surga itu Tuhan atau utusan Tuhan? Dia Tuhan, makanya kita ikuti dia karena dia yang menjemput kita di hari kiamat, Bang Handi, gitu loh. Di surga itu ada berapa? Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana yang Tuhan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan di antara ketiga itu? Satu Bang Andi, itu satu tubuh, itu satu semua lah, begitulah. Yang mana yang Tuhan? Bapa, Yesus, atau Roh Kudus? Anjing mana ini? Pusing. Digigit anjing dulu ya. Masih mau kau datang besok? Usir, nah usir. Tak sih saya ngaji nah. Yang mana? Yesus itu ya nih. Yesus itu itu anjingmu kau itu. Ikat dulu itu atau kasih tulang lah. Kau habis potong babi kan itu. Faktor itu loh samping itu Bang Andi. Kau habis potong. Habis beli daging babi kasih langsung potong. Kau jitu kau bagi-bagi ya. Nah juga makan daging babi saya Bang Handi.
Nah, makan daging babi juga kan, nah, semua orang makan daging babi. Usir. Ya udah, siram aja. Pakai disiram di situ. Ada minyak rem nggak? Duh, ini bahaya ini Sudah. diskusi Iya. dengan Yani bahaya ini diskusi. Ketika kita sedang diskusi Yani digigit gogong. Wah, bahaya ini. Ini di sini kan banyak, di sini kan di Kalimantan kan banyak anu. Yang penting kan kita tidak makan. Awas, amankan kakinya Yani. Amankan kakinya, nanti digigit loh, digigit anjing baru rasa loh. Iya. Jadi Yesus itu naik ke surga sama fisiknya atau rohnya saja? Semua naiknya semua. Oh, berarti dia masih di surga itu masih laki-laki dia? Iyalah, laki-laki. Masa Dia kan perempuan, Bang? dia naik ke surga itu di usia berapa? Di usia berapa menurut Bang Handi, berapa? 30 kah? 30. Sudah berapa tahun dia naiknya? Nak ingat sudah Bang Handi, sedangkan anu saya mantan saya aja dulu saya lupa tahun berapa. Jadi kurang lebih 2000 tahun ya. Jadi umurnya Yesus sekarang di surga itu sudah 2000 tahun, 32.000 tahun lah ya. 2024 sekarang. Iya. 2024 tahun. Ya 2024 tahun sudah ya. Oke. Jadi kira-kira rambutnya itu sudah ubanan. Nak kopi saya Bang Handi itu, Bang Handi. Ya kan naik, masih muda loh naiknya itu. Mungkin sudah ubanan mungkin. Jadi kamu sudah jadi nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Ya mungkin. Bayangkan nanti 2000 tahun 4 ini, 2000. Iya. Beda dengan itu Mbak Esti itu beri ubanan kan. Tuh kan kok kemakan usia gitu loh. Tuhannya ubanan ya. Tuhannya ubanan. Nah, kopi juga kalau tanya situ, sampai situ juga saya. Yang saya tahu dia di anu ngapain di sana nggak ngerti juga saya. Yang tahu di atas sudah. Itu masih anaknya Maria itu ya? Maria kan dipinjam titip aja Bang Andi. Oh, dipinjam titip. Oh, jadi anak Maria nggak punya anak? Maria juga tahu bah dia cuma dititip aja, pinjam lah ibaratnya. Oh Bang Andi saya mau ada ya gitu. Bang Andi tahu. Bang Andi kan jadi bahan itu. Jadi Yesus sih cuma numpang lewat di rahim. Iya, mungkin begitu. Dia kalau Allah kan Itu nanya juga Bang. Masa Tuhan bisa pinjam pakai begitu, aduh. Itu nanya. Iya, silakan. Kan Bunda Maryam itu kan ibunya Yesus kan. Sementara Yesusnya kan udah di surga 24 umur ya 24 tahun ya di surga. Nah, ketika bundanya meninggal gimana? Yesusnya ikut menguburkan atau gimana? Atau tega Yesusnya itu nyabut nyawa ibunya itu? Tega sekali ya. Loh, yang nyabut nyawa itu sebenarnya siapa sih? Yang nyabut nyawa itu setan, iblis. Siapa coba Yani? Iblis. Nggak dihalangi oleh anaknya, kan anaknya Tuhan. Yesus kan Tuhan, anaknya Maria. Jangan dicabut, itu ibu aku, bilang aja gitu. Kan memang sudah waktunya dan terangkat ke surga juga. Maria itu kan dia termasuk Bang Andi, aku mau cari makan dulu, izin turun dulu Bang Andi Jadi ya. Maria di surga Bunda sama blokir. Yesus ketemu ya. Mau cari makan dulu, saya izin turun dulu ya. Iya. Ketemu di surga. Katanya tadi Yesus itu di surga karena dia Tuhan, di surga, asal di surga. Berarti bundanya juga Tuhan juga karena di surga. Enggak, dia masuk surga, maksudnya saya begitu. Kalau orang beriman kan masuk surga. Maria itu masuk surga. Pilihan, dia kan orang pilihan. Nah sembarang loh itu pinjam rahim dia itu, nah sembarang berarti Tuhan kan sudah tahu bahwa dia orang suci juga Maria itulah. Jadi gini ya nih, Yesus itu orang pilihan juga sebenarnya. Orang pilihan juga sama kayak Bunda Maria, masuk surga dia karena pilihan itu, orang baik, dikasih mujizat oleh Tuhan. Makanya Yesus itu bukan Tuhan tapi orang pilihan.
Sama kayak Sebenarnya Maria. begini, ya paham saya maksudnya. Maksudnya begini. Kenapa kita ikuti dia? Karena dia dari sana, yang mengetahui surga dia kan tahu kan, makanya kita ikuti dia. Karena Ya dia ikuti adalah aja, nggak usah diikuti aja, nggak usah dituhankan orang manusia. Mikir lah ya nih. sana, halo, ini ada truk Ikuti, dia kan memang utusan tadi. Sudah dibilang Iya. oleh kitamu itu bahwa dia ada utusan. Iya. Ada utusan itu kita contoh, itu kita ikuti. Nggak usah Iya. jadikan Tuhan. Oh. Gitu. Pokoknya kita percaya sudah dialah, percaya bahwa dia akan menjemput kita di hari kiamat itu. Parkir sini Oke, aja, Kap. taruh sini. Ya nggak apa-apa, dia akan menjemput. Tapi artinya bukan Tuhan gitu. Ini berangkat mau berangkat sana. Iya. Ya, ini Terbangnya dosa loh. Oh. Ini. Eh, Ya ini dosa. Orang Yesus bilang utusan, kamu bilang Tuhan. Berdosa, nggak ikut berarti sama Yesus. iya. Dia bilang aku utusan, kamu bilang Tuhan. Tuhan dia udah ada, Tuhan Bapa. Iya, dia Ah. kan begitu. Itu kan dari kepercayaannya begitu. Itu sih sebenarnya kepercayaan siapa tuh? Kepercayaan orang Kristen. Kan dia memang orang Kristen percaya dia bahwa dia terkemuka di bumi dan akhirat dan menjemput orang di hari kiamat. Iya, nggak ada lagi orang yang jemput. Kalau yang menjemput itu kan nggak sembarang. Setidaknya sudah yang Maha Kuasa yang menjemput orang di hari kiamat itu dipercayakan orang Kristen. Terus mundur aja sini. Mundur. Ini truk saya masih karya. Lanjutkan Bang Andi. Terima kasih. Ya Daeng, ini Daeng juga yang bawa mobil. Sambil bawa Orang mobil Boni. juga nih Ani. Nah truk suruh masuk di workshop, ini di workshop soalnya. Oh gitu. Orang satu kampung dengan ini, Bang Handi ini, nggak tahu apa Bugis mana ini. Lama-lama gua ambil kunci dongkrak gitu ya nih ya. Ada kunci dongkrak sih. Kunci dongkrak ada kata ini Bang Handi. Kalau pada siapa namanya, panggil dulu itu supirnya, siapa namanya? Jangan ya. Bone ini. Panggil siapa namanya? Bilang ada orang Palaka cari. Rusli. Rusli. Pak Rusli ini orang Bone dia. Rusli, itu ambil kunci dongkrak itu. Cepol aja nah. Orang tak 5 waktu ini nggak bisa ngobrol begini ya Bang Andi. Mohon maaf ini petua saya ini, daeng saya ini, jadi nggak bisa, dia nggak sembarang ngomong-ngomong ini, dia orang taat 5 waktu nggak pernah ditinggalkan ya Pak Rusli, daeng. Jangan aku dulu Bang Andi, nanti Bang Andi aku mau ada ini dulu, mau ngobrol Ya dulu. udah. Makasih banyak Bang Andi. Ya. Bang Andi mau cerdas. Minta maaf kau dulu sama Banyuma. Minta maaf kau sama Banyuma dulu. Saya baru mau bahas Yesus. Kalau Bang Juma itu Kirain Bang Juma suaranya kayak gimana? Sudah kayak saudara saya juga. Coba Bang Juma aja yang kalau saya biasa aja sebenarnya. Untuk apa saya minta maaf, saya nada dengan Bang Juma. Biasa itu kalau dalam begini biasa. Kalau ketemu kan pasti kalau ketemu begini saya kalau ketemu kopi darat itu loh. Ya, Kalau saya ke Makassar kan. padahal saya baru mau bahas ini. Ini ada Kirain Abang tidur. Bang Juma nantilah Bang Juma nyambung lagi ya Bang Juma, Bang Andi, Bang. Oke, kalau begitu. Mbak Isti. Iya. Yoi. Ternyata Bang ada Pak Haris, selamat. Ternyata ada Pak Rusli di sana bawa mobil. Pulang kampung ya. Aduh. Panggil dulu Pak Haris. Oke, Bang Haris, selamat malam agama Pak. Bang Idam di bawah aja ya. Bang Haris, selamat malam agama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, apa yang mau disampaikan? Ada sedikit Mbak Blokir. Salam sama Bang Juma.
Bang, mau tanya bang nih bang. Sebelum nanya, motor Anda itu berapa cc? Gimana? Sebelum nanya, motor Anda berapa cc itu? 250. Udah lunas belum? Belum bang Andi. Cicilan keberapa itu? Cicilan berapa ya, lupa saya. Ada Ya udah. aja bang. Ya, udah. Lunas bang. Udah lunas lah, ya udah cuy. Nah, intermezzo bang, lanjut terusin. Iya, bang Juma kan begini. Kalau lagi dia mau istirahat itu kan, tadi saya gini ngikutin dia, apa betul ini Bang Juma kalau ngopi campur masako. Terus mau saya coba, mau bunuh diri kamu katanya istri saya gitu. Loh Bang Juma itu mau campurnya sama masako katanya. Coba yuk, tak gituin. Weh jangan katanya. Saya mau coba, cangkir saya dilempar. Benar Bang, apa Bang? Lagian abang pun ngade-ngade, ngapain pula dipraktekin? Mana ada kopi cap rumah saku, ngade-ngade juga nih orang. Baluap. Meluap. Iya, Itu aja iya. Bang. Iya, apa itu Teman-teman, saya sudahi live dulu ini ya, karena ada Kristennya. Habis ini saya bergabung di komen yang agak seru gitu ya. Kalau nanti Bang ada lawan tanding, saya balik ke sini. Oke, saya tutup dulu live kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tunjukkan? Kan Bapak, Yesus, atau Roh Kudus? Ketika berbicara mengenai kata Rabb, berarti itu berbicara mengenai pencipta alam semesta. Jadi bukan ilah. Dalam hal ini ilah itu kan sembahan-sembahan. Kalau Rabb itu kan artinya pencipta, benar-benar pencipta. Nah, sedangkan bahasa Indonesia itu tidak memiliki kosakata yang mampu membedakan antara kata Rabb dan kata ilah. Tidak ada bahasa Indonesia yang khusus untuk kata Rabb dan tidak ada bahasa Indonesia yang khusus kata ilah. Semuanya atau dua-duanya diterjemahkan dengan kata Tuhan. Inilah naifnya, inilah celakanya kalau mengkritisi Al-Quran dengan menggunakan terjemahan. Nah, sedangkan kalau kita kemudian belajar tentang konteks, kata Rabb ini itu jelas muatannya adalah Tuhan bagi semuanya. Contoh Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan kalau ilah itu merujuk kepada konteks sembahan. Merujuk kepada konteks sembahan. Misalnya sembahannya orang Kristen, sembahannya orang Majus, sembahannya dan sembahannya. Jadi itu merujuk kepada sembahan-sembahan aliran kepercayaan. Nah, sedangkan yang dimaksud di dalam Maryam ayat 71 ini adalah cakupannya alam semesta. Berarti seluruh manusia. Gitu. Nah, untuk membantah ini kalau mereka kurang jelas, masuk aja di dalam Al-Quran surah An-Nasiyat dimulai dari ayat berapa itu ya? Fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrisatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayatan dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu dari ayat berapa itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang ngerti nggak ayatnya?
sahabat-sahabat. Fa idza ja'atit tammatul kubra mata'allakum wali an'amikum. Oh ya, ayat 34, mulai dari ayat 34 itu Allah mengatakan begini. Fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila malapetaka yaitu hari kiamat datang. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang pernah mereka kerjakan di atas muka bumi. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan kemudian neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi neraka ini kemudian diperlihatkan oleh setiap manusia. Setiap manusia. Waburrisatil jahimu liman yara. Setiap manusia. Kalau Kristen merasa mereka bukan manusia, ya tidak termasuk. Tapi kalau mereka masih merasa manusia, masuk. Waburrisatil jahimu liman yara. Nah, maka katakan kepada mereka, kalau kamu mengatakan Al-Quran surah Maryam 71 itu hanya untuk umat Islam, maka bagaimana dengan ayat surah An-Nazi'at ayat 36 yang mengatakan burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang melihat. Nah, tanya kepada mereka, kalian manusia atau bukan? Kalau kalian bukan manusia, berarti kalian tidak melihat neraka. Tapi kalau kalian manusia, kalian akan melihat neraka. Berdasarkan Al-Quranul Karim. Fa'amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, mereka yang melampaui batas ini. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka lah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga lah tempat tinggalnya. Jadi ini dalilnya itu jelas tuh. Jadi semua mata akan melihat neraka itu. Semua mata. Kenapa demikian? Karena daripada mahsyar manusia akan berjalan. Manusia akan berjalan di Siratul Muntaha. Kemudian Siratul Mustaqim. Kemudian mereka, orang-orang ini yang diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ya, akan kemudian berjalan. Mereka juga yang tersesat akan berjalan. Lalu kemudian mereka yang orang-orang kafir laknatullah ini akan masuk ke dalam neraka, jatuh ke bawah neraka jahanam. Nah, umat Islam juga melihat neraka itu. Maka umat Islam itu terkagum-kagum, Masya Allah, Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi Allah perlihatkan kemudian tak orang berjalan, kemudian orang-orang yang memang khusus neraka, ya, masuk ke dalam neraka. Umat Islam pun melihat neraka itu, makanya umat Islam takjub. Begitu sampai kepada jannah, maka kenikmatan surga itu Masya Allah luar biasa. Bagaimana kemudian orang bisa merasakan nikmatnya kenyang kalau tidak merasakan lapar? Bagaimanapun nikmatnya makanan itu, kalau orang dalam keadaan kenyang, oh, itu tidak akan pernah merasa nikmat apapun. Ayolah makan, enak loh. Gimana mau enak orang lagi kenyang? Nah, artinya apa? Orang yang merasakan siksaan dan melihat siksaan begitu dahsyatnya neraka itu akan merasakan nikmatnya surga. Jadi kita melihat neraka itu, tapi hanya sekedar melihat. Sama seperti ketika kita melihat orang sakit, hanya sekedar melihat orang sakit. Sama ketika kita ke pemakaman mengantar orang yang mati, orang mau dikuburkan, kita hanya masuk ke pemakaman, tapi kita tidak ikut dikubur. Sama seperti ketika kita masuk ke rumah sakit menjenguk orang sakit, kita hanya sekedar menjenguk, tapi kita bukan pasien. Begitu. Kita sama ketika kita mengantar anak sekolah kita ke sekolah. Kita masuk ke sekolah, tapi kita bukan siswa. Kita mendatangi, tapi bukan penghuni. Seperti itu adanya. Jadi ketika kita di padang mahsyar,
Bahkan sebelum kepada masyar, orang di dalam kubur pun sudah diperlihatkan nerakanya, dan orang yang dalam kubur pun sudah diperlihatkan surganya. Tak ada masalah itu. Nah, kalau kemudian mereka kita mau bantah berdasarkan Bible, perlihatkan kemudian pertama Matius 23 nomor 15, pengikut Paulus akan menjadi dikatakan pengikut ahli Taurat, pengikut orang Farisi itu akan menjadi orang neraka. Itu satu. Kemudian yang kedua, di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, orang Kristen masuk neraka, memanggil Yesus Tuhan kan Kristen, masuk neraka. Yang ketiga, Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Udah selesai. Nah, minta dalilnya. Mana dalilnya orang yang ibadah minggu masuk surga? Nah, minta dalilnya. Ada nggak? Nggak ada. Mana dalilnya orang yang sholat masuk surga? Tunjukkan Al-Quran surah Al-Mu'minun. Jelas sekali diterangkan di sana. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman, yaitu orang yang mendirikan sholat. Kenapa bisa beruntung? Baca kemudian di data ayat 10 dan ayat 11. Ulaika humul warithun. Mereka orang sholat ini adalah orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Orang salat mewarisi surga Firdaus. Dalilnya ada. Di mana? Al-Quran surah Al-Mu'minun dari ayat pertama sampai ayat ke-11. Itu. Saya ulang lagi. Orang-orang salat, orang Islam mewarisi Firdaus, surga Firdaus. Dalilnya Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Itu dalilnya orang Islam memiliki warisan. Bukan hanya sekedar masuk surga, tapi memiliki warisan surga. Nah, itu diterangkan di Al-Quran surah Al-Mu'minun. Orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang berpuasa, tidak berzina, menjaga amanah. Itu di Islam semua tuh. Ternyata mereka umat Islam memiliki warisan surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, tanya ke mereka, mana dalilnya di dalam Bible orang yang bernyanyi di hari Minggu dijamin masuk surga? Mana dalilnya? Nah, menangis dia nanti tuh. Gak ada dalilnya itu, gak ada. Mau sampai kapanpun gak ada dalil, kecuali 2024 mereka buat lagi Bible baru. Nah, gitu Bang. Kasih. Masya Allah. Enak apa namanya, mendengarkan penjelasan Bang Zuma ini membuat hati Adam teringat akan akhirat ya, Masya Allah. Alhamdulillah Bang. Boleh lanjut lagi nggak Bang? Ada satu hal lagi yang saya agak penasaran Bang Zuma. Nanti dilanjut Bang, udah ada Oten Bang, itu Oten itu si Oten. Oh ya, ada Oten ya. Ya, kita kasih kesempatan ke Oten ya. Oke. Kenapa Otang? Mau curhat dong. Otennya. Oteng, mati meja. Oteng. Otang. Kok jadi berhala kau? Otang. Sinyal dua. Mati meja. Mati meja itu apa sih? Mati meja. Mati meja. Oteng. Oteng. Otang. Mati meja. Mati meja itu apa Bang? Meja kan benda mati, memang mati. Oh mati meja. Ya memang ini benda mati. Apa Otang? Ngomonglah. Otang. Astagfirullahaladzim. Otang kekenyangan, makan, belum bisa napas ya. Halo Kak. Kenapa? Gimana Tang? Udah bayar utang? Enggak, baru lihat Bang Juma di surga, makanya baru bisa ngomong. Nah, Tang? Baru lihat Bang Juma di surga. Bang Juma di surga. Iya, Bang Juma di surga di sebelah kanan bapakmu. Bapakmu, iya. Tuhanmu. Bapakmu lah.
Bapakku belum. Kan ada ayatnya tuh sebelah kanan bapak. Kalau gitu lu cuci kaki, rendam kakinya Bang Juma, baru lu minum hasil rendamannya. Biar dosa diampuni. Ya besok deh itu. Nah, kau pun ngikut lah kau, cium lah kakinya. Emosi nih. Ya kan? Tiba-tiba jadi beralam. Apa lagi? Lanjut. Kau naik ke atas ngapain baru ada lagi? Lanjutlah ceramahnya. Kenapa? Panas sama kamu. Kau lagi mabuk tua kau ya? Lagi mabuk tua kau? Berapa botol kau minum? Mabuk kok tua cuma 3.000. Mabuk kok tua cuma 3.000. Aduh, berkelas dikit lah kamu. Berkelas dikit. Mabuk Bang Juma gitu. Udah gitu aja. Jangan naik ke Oten. Jangan naik ke Jangan naik ke Oten. Kenapa kau melarang temanmu naik? Gak mau apa? Jual stinker. Daripada di gereja perpuluhan ngemis. Ya kan ada yang mau jual skincare itu. Kemarin ada itu kulihat itu. Aku jualan skincare. Dan yang beli juga umat Islam, bukan mamakmu, bukan bapakmu. Bapakmu gak ada duit untuk beli skincareku. Mau beli tapi belum ada uangnya. Nah kan udah kulihat. Jujur dia belum ada uangnya. Ceramah lagi Bang, baru ku dengar lagi Bang. Bang Handi lah itu yang ceramah. Saya kalau ceramah sambil bawa dongkrak sama kunci-kuncinya. Biar sadar Oten, biar sadar kalian Oten. Oten tidak akan mungkin sadar. Selama Oten tidak tahu siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, selama itu juga Oten tidak akan sadar. Iyalah, perjanjian lama nggak percaya, perjanjian baru Paulus. Paulus itu orang mana, Tang? Samping rumah Abang, Bang. Hah? Samping rumah Abang. Oh, tetanggamu? Kerjanya apa? Abang gue bilang bukan tetanggamu, tetanggamu. Tetanggamu. Samping rumah Abang gue bilang Samping rumah saya kuburan. Bisa jadi di situ tuh. Oh, Paulus di situ. Oh ya udah, kalau Paulus di situ. Ya, bersenang Abang. Give itu Bang Jum itu sedikit kali itu masih 1.000 Kau minum tua itu otak tambulmu babi apa anjing? Kau minum tua tambulmu babi apa anjing? Aili. Babi, ya gaya mau. Babi mana kau makan? Aili, bukan babi, Aili. Aili itu apa baluap? Kau pun orang Batak, kau nggak tahu kau Aili baluap. Ya Aili itu babi, baluap, babi hutan. Dari mana pula kau ambil babi hutan baluap? Sosok kau bahasa Aili. Ya Aili itu babi hutan. Gak mungkin kau ke hutan kau ngambil babi malam-malam baluap. Minum tua pun cuma ada 3.000 aja belagu kau. Biasanya makan babinya emosi, ini udah emosi. Diam kau.
Aili. Nggak mungkin kok malam-malam kok ke hutan ngambil babi. Tinggal beli, adanya itu jual. Jadi udah mabuk berapa botol kau? Kau beli yang agak berkelas lah, jangan harga 3.000. Ada tuh si Boya tuh, Bayo, samperin dulu. Siapa itu? Boyo, selamat malam. Selamat malam. Agama apa? Agama Islam. Apa? Islam, Kak. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Mau nanya sama Bang Juma, Kak. Silakan, saya yang jawab. Nanya di kantor polisi, Bang. Kalau nanya di kantor polisi. Apa kau hutang? Diam kau. Marai. Aku yang bicara, kau yang heboh. Bang Juma. Ya bang. Mau nanya bang. Ye. Kenapa di Islam itu babi itu diharamkan? Dan Karena itu perintah Allah. Iya. Kenapa orang Kristen ini sudah dilarang masih dimakan itu bang? Kenapa itu bang? Karena ada uangnya, makanya dibeli. Kau pun lucu kau. Kamu kau hutang, aku yang cakap, ya kau yang heboh. Karena orang Kristen ini bukan pengikut para nabi. Beliau Kristen ini pengikut makhluk yang datang kepada Paulus yang ngaku Yesus. Kau pun tidak uang diminta beli babi, keberatan kau ah. Gitu. Kalau Bang yang Aris kami makan itu, thank you Bang Aris. Gimana? kalau yang kami makan itu kambing. Kalau kami disebut kambing gitu tak marah kami. Kalau kau disebut kau makan, marah kau kan? Hutang. Jangan dibikin naik emosinya utang. Ya, Nanti ngamuk dia di sini. Iya. Nggak ada rantai. Kalau uang Pati babi udah apa lama pati kan anjing, tidak Bang? naik. Wah, udah lama pun makanya nggak ada. Kalau kayak kau kacang-kacang lagi. Di kampungku banyak ternak babi hutang. KSD, Ya, tahu Eda? apa? Eda. Tidak siapa? Kan di kampungku sebelahan sama orang Oten kan. Jadi ada yang Eda, tahu? Bang, abang aja apa yang mau disampaikan bang? Nanti jangan ditertawain si Otang bang. Kalau nggak tahu bang, Eda itu apa? Apa yang mau disampaikan tuh? Enggak mau Nanti cerita. diketawain si Otang Eda itu apa? Kalau mau cerita Eda, yang ada yang dia lihat yang bawa B2. Utang, mau denger kau ceritanya Utang? Ya udah nggak ada lagi mau disampaikan bang Bayu, di bawah aja ya. Udah ya. Yoi, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yuk. Ya agamanya si Otang ini minta naik dari tadi. Awak kira leh. Abi Rohim, selamat malam, agama apa? Abi Rohim.
Oh, udah di bawah aja bang, kalau nggak bersuara. Nunggu anda nyam. Udah nih, udah tuh. Bunda. Oke, Lauren, selamat malam. Apa tema malam ini? Malam itu Aili Apa temanya? Aili tadi, saya kan tinggal di Dalu-Dalu. Itu kawan muslim dibabat juga itu Aili. Oh iya, bang bisa dimatiin nggak suara musik bang? Bang, suara musik. Suara baret. Nanti dulu. Saya bilang Oh, sarupa do hamu dah dua dah bah. Si otang di kedai tua lagi mabuk. Rope hoh. Mabuk musa di kedai tua. Amak tahe. Nasadong do kade jomuna merapo-lapo hamuna. Saya bilang kan, kenapa dimakan itu babi itu ku bilang. Mana babi nih Pak? Nggak ada datanya bro, datanya. Udah apa tema malam ini? Ngasai be. Apa tema malam ini? Apa tema malam ini? Apa tema malam ini Baluap? Oh, mau tanya dulu Bah, baru ini aku baca di media. Baluap. Di Tajikistan, Uzbekistan, itu sekarang udah pada dilarang, padahal negara muslim dia itu. Hidup kuku Baluap. Udah dilarang pula sama negaranya berhijab, berjenggot, katanya bikin susah negaranya katanya. Udah temanya gini aja Bang Lauren, tema kita malam ini Tuhan Bang Lauren Nete ya. Itu tema kita malam ini. Silakan sama Bang Juma ya. Tema malam ini Tuhan Anda Nete, itu temanya. Oke Bang Lauren, silakan. Juma KW enggak lah, yang aslinya lah. Juma KW Baluap Bang, Juma KW katanya kok Bang. Bang, parah ini Bang. Jumat KW katanya. Sejak kapan di room gua ada Jumat KW? Astagfirullahaladzim. Alah, suaranya enggak, juga. Pak Loren. Pak Loren yang ganteng dan baik hati. Malam ini temanya Tuhan Pak Loren Nete. Oke? Itu tema kita malam ini. Silakan. Iya ya. Oke. Jangan, kalau ayat-ayat dibahas kurang pas lah, aplikasinya aja. Kok bahas kurang pas. Pokoknya itu seru doh. Ya. Iya lagi kalau Juma kawinnya gimana mau kita? Ini Juma KW Bang. Ajar Bang. Aku di sini Bang Loren. Suaranya tahu betul saya. Iya, saya Suma. Iya kawinnya kan gitu loh Bang. Aku aslinya Bang. Juma asli. kurang ngebas suaramu. On cam. Aku di sini abangku Lauren. Aku sering ikut komalnya Juma, jadi tahu betul suaranya. Pasti malam ini urat asamnya abang kambuh kan? Ya kan Mana gitu Abang? Masa kita mau diskusi sama yang kawinnya? Ini on cam Bang, buktiin Bang. Kurang suaranya itu yang bikin. Loren, lu jangan samakan Bang Juma dengan Tuhan. Kalau Tuhanmu Tuhan KW. Pak Lauren mah. Aku ini Bang, tengoklah aku. Nggak bisa logat-logatnya juga nggak pas. Saya begitu Juma lo. Itu daun cam itu Bang Juma, daun cam. Daun cam itu Iyanya aku ini pakai baju baru. Oh iya. Iya Bang. Jangan apa tetehnya. Ayo Bang, kita diskusi ya. Jangan bilang aku kawin Bang. Aku masih di sini. Iya. Kok beda suaranya? Baru sakit kali. Habis makan nyenyek. Apa nyenyek? Kalau makan ini bisa bagus. Ayo buka topik yuk, buka topik Pak Loren, apa kira-kira mau dibahas? Kalau kita nanti main di ayat-ayat Bang, pasti semuanya akan ribut gitu loh. Jangan ribut lah. Jangan main di ayat. Masing-masing akan apalagi di bawah ayat per ayat kita juga paham. Jadi nggak ada yang nyambung nanti. Cuman saya mau berpikir ke keadaan yang real sekarang aja. Misal aku buka-buka di Google, kenapa ya negara paling bahagia nggak ada negara Muslim ya gitu? 1 sampai 10.
Saya lihat negara paling maju di dunia 1 sampai 10 nggak ada juga negara Muslim. Kemudian yang terakhir ini di Tajikistan, Uzbekistan, dan negara 100% Muslim loh. Tapi kenapa pula ini diundang-undangkan, didenda kalau berjenggot dan berhijab? Kenapa itu Pak? Apa yang Apa lagi nih, Bang? kalau Kenapa nggak pindah negara? Kalau Ren, kenapa nggak pindah negara aja? Enggak, kalau saya sih maju tempat kami di daerah sini karena mayoritas Kristen. Di mana itu, Bang? Tarutung. Tarutung itu APBD-nya berapa? APBD-nya? Iya, tapi kita kalau di kita, kalau di Tarutung Tapanuli itu tingkat ke mungkin. Iya, APBD-nya berapa? Anggaran pendapatan belanja daerahnya berapa? Nggak terlalu tinggi sih memang. Ya, nggak terlalu tinggi ya, miskin. Ada aja lo. Nggak ngerti masalah begitu lu mau bahas. Udah yang muda-muda aja lah. Itu yang mudah. Contohnya Abang googling negara paling bahagia di dunia. Nggak usah ngomongin negara orang lain, kita negara Indonesia aja. Kan? Kalau negara yang paling bahagia itu ya pasti negara Kristen lah. Nah, Paling itu. bahagia, paling semuanya. Pokoknya Paling maju. Kristen, Kristen ya, anggaplah Paling- Kristen paling maju. Kenapa orang Kristen itu maju? Karena mereka meninggalkan Bible. Bukan, karena berpikirnya itu keren. karena nggak mikirin Tuhannya, nggak perlu dibela. Kita nggak perlu FPI, nggak perlu ATI, pembela Islam kita. Iya, Tuhan nggak kita perlu aja yang dibela baik. karena Tuhannya sendiri dibunuhnya sendiri. Gimana mau membela Tuhan, orang Tuhannya dibunuhnya sendiri? Gimana ceritanya itu, Bang? Tuhannya dibunuh sendiri. Gimana mau dibela Tuhannya? Jadi kalau orang Kristen kan surga ya memang dituju dengan cara bersikap, berbicara, bertoleransi. Walah, Coba Bang, ujung-ujung ke Tapanuli Utara sana Bang. ujung-ujungnya tadi nggak mau bahas dalil. Begitu diakui negaranya paling bahagia, ya dibilangnya paling larinya ke Kristen. Nah sekarang kenapa negara-negara itu bahagia? Karena mereka tidak bertuhan. Ayo. Nah, sekarang begini Bang. Sekarang begini, saya tanya kepada Abang. Kenapa di dalam rumah ibadah Abang itu kemudian tidak ada etika dalam berpakaian? Wah, lebih Ada. parah mungkin kawan-kawan di masjid lah Bang, nggak berkolor masuk. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya betul. Abang kan membuat statement yang seperti itu kan. Mana ada? Oh, ternyata Anda pintar, tapi pintar menghujat. Gini, kusiksa Bukan Abang malam menghujat. ini. Sekarang begini, Bang. Abang Sekarang yang begini. menghujat duluan. Loh, Katanya saya mengatakan ke- di dalam rumah ibadah kalian itu nggak ada etika, adalah aturan dalam berpakaian. Coba tunjukkan dalilnya. itu Tunjukkan kata dulu. Abang lo. Maka dari itu mana dalilnya? Makanya orang Kristen itu berbahagia. Kenapa? Karena nggak ada aturan-aturan Tuhan yang dia harus patuhi. Apa aturan Tuhan yang harus dipatuhi? Dunia sejenul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Memang dunia ini surga kalian. Apa yang dilarang dalam agama kamu coba? Di Timur Tengah itu pada hancur semua, pada Muslim. Kenapa larinya kayak gitu ya? Kutanya, apa yang dilarang dalam agama saudara itu? Yang dilarang apa? Ada 10 firman Tuhan itu aja. Tuhannya, ya. Itu kitabnya orang Yahudi itu, Yul. Yang kutanya sama saudara ini, apa yang dilarang di dalam agama saudara? Coba tunjukkan saya. Satu aja. Apa yang dilarang? Apa? Itu Apa? 10 firman Tuhan. Itu kan kitabnya udah orang pasti. Yahudi. Di dalam agama Kristen ku bilang itu kitabnya Yahudi, agama Yahudi, agama Kristen berbeda. Tunjuk satu larangan dalam Kristen haram. Coba, haram ini, haram itu, haram ini. Mana? Tunjukkan. Satu aja. Ayo. Nah, makanan mampus. semua boleh Kusiksa dimakan abangku sepanjang- ini. Kusiksa abangku ini malam. Tunjukkan satu ayat di dalam Bible Perjanjian Baru milik Oten yang perintahnya haram. Mana coba?
Gimana nggak bahagia? Oh, nggak ada perintah haramnya. Hah. Ayo, mana perintah haram? Mana abang? Aku bilang udah kusiksa nanti abang ini. Aku udah ngantuk-ngantuk, abang cari gara-gara. Tunjukkan di mana di Bible ada perintah haram. Nah, jangan kau minum khamar karena haram itu bagimu. Jangan engkau berzina karena haram bagimu. Tunjukkan di mana ada dalilnya. Ayo. Tak ada. Mana? Gimana nggak bahagia? Dunia ini adalah surganya. Ayo. Aki ama aki bisa ingawingkan ingkaleja. Kayak mana mau tidak bahagia? Ayo. Makan nih kalian airnya itu dibalat itu alsu ada nih kena perempuan. Nggak bahagia. Beberapa kali dah. Bayangkan kalau ngomong apa sih Bang Juma? Bayangkan kalau Indonesia ini mayoritas kalian, bahagia sekali semua orang. Semuanya pesta terus. Ada lagi habisnya pesta. Ayo oplosan balok tua semuanya. Pokoknya nggak ada tidak bahagia. Dunia adalah surga. Gimana? Dunia si jenul mukmin. Wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang Kristen. Ayo. Mana ayo. Di dalam Kristen haram. Mana? Ada. Sama seperti di kalangan kambing, kalangan ayam, kalangan monyet. Di monyet mana ada di dalam pikiran mereka haram? Haram nggak monyet itu makan babi? Tidak. Di Kristen haram nggak makan babi? Tidak juga ya, sama. Kusiksa kau bang. Dari tadi aku sabar-sabarin, abang sok hebat ngomong. Kusiksa kau sekarang. Ayo. Mana perintah haram di dalam Bible mana? Masalahnya Bang, dia ngoceh cuma dia dapat dibuka dulu. Mana? Masalahnya dia ngoceh tapi gak dapat dibuka mute. Tapi buka, depan dia buka pantai. Gantian Jum. Pantai dia buka. Tunjukkan di dalam perjanjian baru ada perintah haram. Ayo. Boleh gantian? Boleh dong. Justru saya bertanya dari tadi. Iya, orang Jumanya terus ngoceh gimana? Kalau misalnya kita kembalikan, mungkin di Muslim semuanya yang susahnya semua haram, tapi diembat itu pula repotnya. Makanya berarti agama kami melarang, yang melanggar berarti oknumnya. Nah sekarang ini justru agamamu yang tidak mengajarkan haram. Mana tunjukkan. Halo Tang. Mana? Kenapa diam Tang? Keselinggis abang kita ini, Lauren. Bukan. Ya. Mana tunjukkan. Justru di gereja pendeta juga ikut apa? Mabuk juga pendetanya. Ayo. Iya. Bolehlah diklaim seperti itu. Bukan klaim, ini fakta. Pendeta Sarah tahu kalau nonotnya pendeta Yosua ada telalatnya. Ayo. Gimana ini? Gimana ini? Gimana ini? Kalau kasus per kasus kita. Mana larangannya seorang pendeta perempuan dilarang melihat tai lalat yang ada di nonotnya pendeta laki-laki? Mana? Tunjukkan sekarang. Ini namanya Bang Suma lagi mengunyah ginjalnya Abang Loren. Ayo. Mana dalilnya? Di dalam agama Kristen dilarang begini, haram hukumnya begini. Mana? Minum Jum. Allah, astagfirullahaladzim. Makanya abangku, negara termaju. Bagaimana nggak maju, Bang? Bagaimana nggak maju? Di dalam kitabnya apa yang dituliskan di sana? Semua hal, segala sesuatu dibolehkan bagiku. 1 Korintus 6:12, 1 Korintus 10:23. Iya, bahagialah.
Dorong kiri, cabut kiri, masuk kanan, cabut kanan, la 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 la. Ya bahagia lah, nggak ada susah. Susah apa di Kristen itu? Nggak ada susahnya. Apa yang susah di Kristen? Ke rumah ibadahnya cuma nyanyi-nyanyi. Angkat yang kiri, angkat yang kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Apa yang susah? Nggak ada. Apa yang susah? Di agamamu yang susah apa? Nah, yang susah di agama saudara apa? Ada kan? Dosa semuanya dipikul. Bahkan kalau Anda membaca 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang di antaramu berbuat dosa, kita sudah mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Hai coba. Enak kali agamamu kan? Versinya cuma. Ini Bible-mu 1 Yohanes 2 nomor 1 sejak kapan jadi Al-Quran? Ini kitabmu nih. Janganlah kau berbuat dosa. Tapi kalau ada di antaramu berbuat dosa, jangan khawatir, sebab ada Yesus yang mendamaikan dosa kita kepada Bapa. Iya, cahaya. Bagaimana nggak bahagia? Makanya ikut yang bahagia dong, daripada Nggak mau aku, ini haram, nggak mau, bodoh amat. tapi Nggak mau aku ikut bahagia sesaat. Aku maunya bahagia yang abadi kekal. Makanya di Tajikistan itu, di Uzbekistan itu semua sekarang udah diundang-undangkan. Iya, berarti mereka mengikuti kenikmatan sesaat. Berarti mereka mengikuti kebahagiaan sesaat. Dan itu kan juga cuma fitnah-fitnah aja, Bang. Itu kan cuma informasi orang mabuk aja dari Anda aja kan. Nah sekarang Anda bahagia. Oke, Kristen bahagia. Kristen paling bagus, Kristen paling maju. Tapi ujung-ujungnya diusir sama Yesus untuk apa? Matius 7 nomor 23. Setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir. Yang mengusir setan pakai nama Yesus, yang bernubuat pakai nama Yesus, yang bermujizat pakai nama Yesus, tetapi tidak menjalankan kitab Taurat, maka mereka akan diusir oleh Yesus. Nah, jadi bahagianya Anda paling juga cuma 50 tahun, 60 tahun, ya santer-santernya 80 tahun. Habis itu masuk ke dalam tanah, bahagianya di mana? Abangku ini lucu. Gitar juga Bang Juma stand up komedi ya. Yang stand up komedi itu ante dari tadi, Bang. Di mana? Bahagia. Bahagia apa bahagianya? Bahagia ya, apa? Itu kan versinya Juma, tapi yang faktanya negara yang terbaik itu rata-rata adalah negara terbaik. Oke, baik. Non-muslim. Ya. Oke, sekarang kita balik. Kita balik ya. Sekarang balik. Negara yang paling tinggi penyakit AIDS siapa? Cek aja 10 besar. Cek aja Bang 10 besar. Enggak biar terus jalan. Langsung ketabrak dia. Bukan. Oke. Oke ya. Satu. Kau kan? Nah, itu sliding gunting. Yang kedua nih. Negara yang paling banyak nikah sesama jenis. Ayo. Yang lain apa? Bantu saya tertawan apa? Yang di bawah. Tahu juga apa? Yang ketiga. Negara termiskin di dunia. Ayo. Kristen. Burundi. Kristen. Apanya? Ayo. Masih ada perlawanan? Masih ada perlawanan? Ayo. Ayo, Bang. Nangis dia, Bang, nangis dia. Pingsan. Urat asamnya kambuh. Bukan urat asam itu, pacar pembuluh darah. Asam urat. Urat asam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pacar pembuluh darah ngelarang ini. Abangku Laura ini ya. Ada aja. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Bukan lo Juma. Rasain lu, Bang Lore. Yang terbaik itu tetap Bukannya lu jangan sok-sok tadi. Iya, ayo. Ayo.
Ayo apa dia? Umum negara non muslim. Masih mau kau datang besok, betul lah bang, betul. Kalau pertaruh tuh Siapa? Halo pertaruh. Kata saya malu-malunya orang Tarutu. Halo pertarutu ginda. Aduh, tanya tuh. Itu siapa itu Kristen dong Pak Loren? Apa artinya Iya, Pak tahu Tarutu? saya. Maksudnya Makanya- karena dia tadi bilang dia orang Tarutu, jadi si Otang nyebut kampungnya. Hai orang Tarutu, kata si Otang. Enggak, kalau ini persamosi ini kelengkapan. Aduh parah ini ya begini, parah. nggak kayak gitu mainnya, itulah. Ini kayak gitulah. Habis Apa? tuh dikeroyok, hancur. Enggak ada yang keroyok pun. Ini yang keempat bang ya, ini yang keempat. Nggak ada yang Negara, bang, Kita kan negara. merasa dikeroyok, Abang, negara yang paling tinggi kemudian praktek pornografi video bokep itu negara apa bang? Negara bule. Negara bule. Kasihan. Yang terakhir sebelum saya tidur, yang terakhir negara Kok yang tidur, paling Bang? Baru banyak mulai kok tidur? memproduksi ya alat kontrasepsi untuk wanita berbentuk salib itu negara mana bang? Ayo. Jerman. Negara bule. Aduh, abang Loren, maaf ya bang ya, saya cuman memaparkan fakta aja ya bang ya. Ada tuh loh bang yang dari apa tuh yang biasa tuh yang dari karet bentuk, tapi lucunya berbentuk salib, ujung-ujungnya berbentuk wajahnya Yesus. Kenapanya harus produksi yang kayak gitu-gitu? Alamak, saking bahagianya itu bang, saking bahagianya, saking bahagianya tuh, saking bahagianya. Aduh. Satu lagi Bang Juma, negara mana yang paling banyak memproduksi menghabiskan daging babi? Ya kalau itu makanannya, itu mah memang makanannya mereka itu ya kan. Itu memang ya. Gitu. Makanya kemarin itu di daerah Madinah, Mandailing. Nah, mulai. Mulai. Oh, dimakan babi, Bang. Bukan babi, digondik katanya. Waduh. Matiin dia. Enak ya. Tapi untung juga Bang, cuma nggak semua makan babi, harganya mahal banget loh. Iya betul bang, betul. Coba kalau Lebih mahal sapi Bang. Ada juga manfaatnya karena hama babi berkurang. Iya. Sama babi berkurang. Iya lah. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau dulu Yesus menggunakan cara mengurangi babi dengan memasukkan roh jahat ke dalam tubuh babi, sekarang umat Islam dengan memelihara orang Kristen, mereka bisa mengurangi hama babi. Iya, makanya kalau Kristen Iya katanya pulang. Balua. Posisi roh jahat dengan Kristen ini mirip-mirip kan bang ya? Benar gak? Bang Juma. Iya katanya pulang. Iya katanya. Iya saudaraku, iya, kita cuma bercanda ya, Makanya jangan karena kita dimasukkan makan ke dalam babi, ginjal ya. makan babi dan percaya Yesus, makanya kita nggak tahan disantet, Iya nggak tahan disantet katanya. Aduh, parah. Simbiosis mutualisme ya. Saling ketergantungan ya gitu ya. Iya. Kalau saya beda pernah bang. sering main di dunia lain di Trans 7. Kalau Muslim pasti kesurupan. Kalau Kristen bisa tahan loh. Iya, itu kelebihan. Tapi ajaibnya bang, meskipun orang Kristen itu tahan disantet, tapi karena setan itu nggak pakai baju, kebanyakan di Bali itu yang nggak pakai baju itu ya. Astagfirullah Bang Juma. Ini orang. Kan sama toh, kan kita harus cari yang kesamaan kan, orang Kristen Ya, tapi tahan suaramu, disantet, Bang, kenceng kali, Bang. Nah, yang biasa disantet itu kan pakai setan, pakai jin, arwah-arwah segala macam. Nah, arwah-arwah ini sudah nggak pakai baju kan. Nah, kebanyakan di Bali itu yang telanjang bulat, coba periksa KTP-nya. Kristen. Suaramu Bang.
Suaranya Kalau kali. klaim seperti itu cuma boleh lah, sekira boleh lah. Yang Karena penting Iya, memang kita yang menyajikan telanjang itu fakta, saudara, kan fakta. Iya. Kan abangku tadi cerita fakta. Negara yang paling bahagia, ya udah bahagia lah, bahagia. Iya kan, bahagia. Nah udah, makanlah itu bahagia, bang. Nggak apa-apa. Dan Kami semua orang cukup. cari bahagia juga loh. Hah? Kalau kami Kalau tidak ada mencari orang bahagia nggak dunia aja, kami mencari bahagia akhirat juga. Kalau saudara kan enggak, cukup bahagia di dunia saja, kan gitu. Apa buktinya? Itu kan menurut Juma. Oh tidak bang. Saya buktikan bang. Di dalam kitab yang anda tenteng tiap hari Minggu, tertulis Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Adakah kalian peduli? Enggak. Kenapa? Karena kalian nggak peduli tentang akhirat kalian. Yang penting kalian bahagia di dunia, udah selesai. Itu loh. Coba kalau kalian itu peduli dengan kehidupan akhirat, loh, kok maunya anda itu diusir Yesus, anda nggak bergeming? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Sejak kapan Bapak Elohim mau agar orang menyembah Yesus? Sejak kapan Bapak Elohim mau agar orang makan babi? Sejak kapan Bapak Elohim agar orang tidak bersunat? Sejak kapan Bapak Elohim agar orang ibadah hari Sabtu Minggu? Sejak kapan kemudian Bapak Elohim ini agar supaya orang itu kemudian menyembah 3 pribadi Tuhan? Sejak kapan? Gak ada kan? Nah, makanya Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan tuh. Bukankah kami telah mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai namamu Yesus, dalam nama Yesus. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tak mengenal engkau. Nah loh, tapi orang Kristen ada nggak yang mau peduli ini? Ada nggak yang mau pahami ini? Ada nggak yang mau mengerti ini? Ada nggak yang mau menerima ini? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Yang penting happy, tarik mang. Jadi itu kalian, yang penting happy, yang penting mabuk, yang penting teler, yang penting mimpi, yang penting berangan-angan. Masuk kubur, siapa penolongmu dalam kubur? Yesus nggak mau. Elohim apalagi Allah, apalagi Nabi Muhammad. Dan penolongnya siapa? Itu wak, whisky, topi miring, cak tikus penolong kalian itu. Bolehkah aku tertawa sekali lagi? Analisanya cuma Boleh, tapi jangan kencang kali. Bang, aku cuma mau kasih tahu. banget Ini loh, hotel blokir. ada 5 loh bang. Ada Apa? hotel 5 di sini. Ada hotel 5. kita kasih aja Juma terus memberikan apa Juma, kau dengar? Juma, saya mau tanya Juma, kau dengar ini? Boleh aja. Islam itu nggak ada kepastian Juma. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 udah kubacakan tadi. Baru aja tadi ada yang bertanya tentang itu dan saya sampaikan benar-benar demikian. Oke? Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Islam punya merek itu bang. Oke? Islam Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Islam punya itu bang. Kul huwallahu ahad. Wah mantap kali bah Bang Suma ini. Memang pantas dilantik Bang Suma ini pendeta di atas pendeta. 33 golongan Juma. Juma, Islam punya 33 golongan dari 10 kelompok. Tidak dikatakan dalam hadisnya Islam. Oke, dia mengatakan umat. Umat berarti seluruh umat manusia. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus bukan hanya kepada satu umat, tapi seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Artinya setelah Islam itu datang, kelompok-kelompok manusia terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Advent, ada Islam, ada Kristen, ada bla 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 bla. Dan satu aja yang selamat, yaitu siapa? Islam, shalom, damai sejahtera. Oh, namanya aja udah damai sejahtera. Keren kali. Yeremia 29 nomor 12. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan tentang shalom, Islam, damai sejahtera. Yesus, Yohanes 14 nomor 27. Aku tinggalkan Islam untukmu. Mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Ada?
Nggak ada. Tidak Justru pernah. Yesus menyebut nama Bunda Islam. Rama, diam dulu. Indah kali lah Islam ini. Pantas saja Bang Zuma dipanggil gelari pendeta di atas pendeta. Bantu, jangan diam aja kalian, Bantu, bantu, woy, bantu. Percuma kalian 5 di sini, Ayo, bantu, woy. ayo saudara-saudara, Bantu. ayo silakan. Kawannya minta bantuan. Bukan rendah kali analisa Zuma itu. Kawannya minta bantuan. Bantu, woy, bantu, woy. Kita lihat faktanya Baptis lo, di baptis, dunia ini baptis. negara paling kacau itu umumnya negara muslim. Baptis lo, baptis. Nah, udah tadi Bang Loren, jatah abang sudah selesai. Sekarang yang lain dong. Bang Loren tidur aja, ambil lagi. Tongkang lagi botolnya, Bang. Tongkang lagi botolnya. Yang lain. Cukup ya sekarang Leos yang maju, Leon. Apalagi, Ya, Bang? silakan Leon. Bang Juma, Ya. di kampung kami ini aku kan Mau cerita orang kampung. Batak, ya kan? Ya. Tapi aku kan Muslim. Di kampung kami ini banyak kali babi. Kan? Kami panggillah saudara-saudara juga orang Batak juga kan, saudara-saudara kami Kahangi kalau kami bilang. Belajar bahasa suku lah. Orang Kristen. Kami suruh orang itu hilang. Udah cukup, jangan bawa suku lah. Iya. Udah cukup, jangan bawa suku. Karena Muslim jangan bawa suku. Jangan kayak Udah. gitu. Cukup.